Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johar Saputra Irsandi. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem yang terkomputerisasi, yaitu cara kerja sistem operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem yang terkomputerisasi. Sistem komputerisasi adalah penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara manual. Data olah dengan menggunakan komputer yang sudah diprogram sebelumnya. Pengolahan data ini dimulai dengan perekam data hingga sampai ada percetakan laporan. Contohnya seperti sistem operasi, yaitu ada Windows, Macintosh, dan Linux. Untuk aplikasi sistem seperti Microsoft Office, Adobe Master Collection, dan Microsoft Visual Studio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem yang terkomputerisasi, yaitu sistem operasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Contohnya sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang cara kerja sistem operasi. Di sini sebelah kiri ada gambar tentang cara kerja dari sebuah sistem operasi, yaitu ada sistem shell, user memberi perintah, program menjalankan perintah dari user, operasi sistem mengolah perintah tersebut, lalu masuk ke sebuah hardware. Yang pertama itu dari RAM. RAM akan mengoperasikan sebuah operasi sistem, menjalankan. Selanjutnya ada CPU, IO device, dan bus. Yang pertama, user dan program. Pada proses ini, cara kerja OS dalam suatu komputer yaitu apabila komputer dihidupkan pertama kali, maka hal tersebut secara langsung akan memberikan sinyal ke operating system yang tersimpan melalui RAM di dalam hard disk. Lalu yang kedua, pada bagian operasi sistem, bagian dari operasi sistem yang berperan secara langsung untuk melakukan tugas untuk berkomunikasi dengan hardware, disebut dengan kernel. Lalu yang ketiga, bagian hardware yaitu ada CPU, RAM, input-output device, dan bus. Bagian ini dari operation system yang berperan dalam menghubungkan UI atau user interface atau antarmuka aplikasi dengan penggunaan user, disebut shell. Ada dua jenis dari shell yang terdapat dalam suatu komputer, yaitu ada CLI atau command line. Command line ini merupakan shell berbentuk teks. Lalu selanjutnya ada GUI atau Graphical User Interface. GUI ini merupakan sel berbentuk grafis yang telah diolah oleh VGA atau CPU, RAM, dan lain-lainnya. Lalu pada cara kerja sistem operasi, yang pertama kan ada user dan program. User dan program ini melakukan sebuah manajemen proses, seperti menjadwalkan setiap proses, yaitu membuat file, menghapus file, sinkronisasi antara file, komunikasi antara file, dan lain sebagainya. Sistem operasi juga melakukan penundaan proses, melanjutkan proses, atau menghentikan proses secara paksa. Hal yang berkaitan dengan menunda dan melanjutkan proses sangat bergantung pada RAM untuk menampung proses sementara waktu dan register prosesor yang menampung proses yang sedang berjalan. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan pengolahan file membutuhkan bantuan dari control unit, yakni komponen pemrosesan yang ada di dalam CPU. Lalu selanjutnya ada manajemen memori utama. Pada manajemen memori utama ini, sistem operasi bisa mengatur dan mengalokasikan jumlah memori yang dibutuhkan serta alamat memori yang diperlukan untuk menampung proses. Jika tidak, maka terjadi proses yang tumpang tindih dan terjadi hang karena memori tidak cukup menampung beban proses. Lalu selanjutnya ada operating system. Operating system ini melakukan sebuah manajemen file. Ada 4 bagian penting dalam manajemen file, yakni membuka file, menulis file, salin, tempel, atau tulis data,
dan juga menyimpan file dan menghapus file. Lalu pada operating system ini juga melakukan manajemen sistem input dan output. Sistem operasi melakukan hal yang berkaitan dengan masuk dan keluaran data. Data yang diberikan oleh pengguna melalui keyboard, mouse, atau perangkat lain harus mampu ditampung. Hal yang berkaitan dengan manajemen sistem input-output adalah buffering atau penampung data, scheduling atau penjadwalan data, spooling atau meletakkan pekerjaan di dalam buffer, mengalokasikan driver untuk perangkat keras yang terhubung ke CPU. Lalu yang terakhir, cara kerja sistem operasi yaitu bagian hardware. Bagian hardware ini melakukan sebuah manajemen penyimpanan sekunder. Seperti penyimpanan sekunder erat kaitannya dengan media penyimpanan sekunder seperti hard disk, USB, flash disk, SSD, DVD, dan lain sebagainya. Aplikasi komputer pada umumnya akan menyimpan file atau data hasil pemrosesan di media penyimpanan sekunder. Karena penyimpanan primer bersifat sementara dan terbatas. Oleh karena itu, sistem operasi juga melakukan perantara file maupun data yang akan disimpan dalam sistem penyimpanan sekunder dengan memperhatikan beberapa aspek, di antaranya adalah efisiensi, optimalisasi, dan security. Sekian dari presentasi tugas 2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.